Ariska Septini Fauzi. Saya Dia Hasan. Saya Diva Karina Simanulang. Saya Lady Syara. Saya Deborah Kristiana. Saya Hajriani. Saya Budi Irawan. Saya Kesti Putri. Saya Siti Juleha Rambe. Saya Boy Simolo. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika semester 3 ingin menunjukkan hasil presentasi kami tentang sistem persamaan linear dengan metode Cramer. Sebelum memulai pembahasan ini, kita harus mengetahui apa sih metode Cramer itu. Dalam aljabar linear, kaidah Cramer adalah rumus yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan banyak persamaan sama dengan banyak variabel, dan berlaku ketika sistem tersebut memiliki solusi yang tunggal. Rumus ini menyatakan solusi dengan menggunakan determinan matriks koefisien dari sistem persamaan dan determinan matriks lain yang diperoleh dengan mengganti salah satu kolom matriks koefisien dengan vektor yang berada sebelah kanan persamaan. Metode ini dinamai dari matematikawan Swiss bernama Gabriel Cramer tahun 1704 sampai dengan 1752. Yang pada tahun 1750 menerbitkan kaidah ini untuk sembarang banyaknya variabel. Walau Colin Maclaurin juga menerbitkan kasus khusus dari kaidah ini pada tahun 1748 dan mungkin ia sudah mengetahuinya sejak tahun 1729. Kaidah Cramer yang digunakan dengan naif atau apa adanya tidak efisien secara komputasi untuk sistem dengan lebih dari 2 atau 3 persamaan. Untuk kasus dengan n persamaan dalam n variabel, rumus ini perlu menghitung n tambah 1 nilai determinan. Sedangkan eliminasi Gauss menghasilkan solusi yang sama dengan kompleksitas komputasi yang setara dengan menghitung satu nilai determinan. Kaidah Cramer juga dapat tidak stabil secara numerik bahkan untuk sistem ukuran 2x2. Namun, belakangan ini berhasil dibuktikan bahwa kaidah Cramer dapat diterapkan dalam kompleksitas waktu O(n3). Hal ini membuat dapat disandingkan dengan metode-metode yang lebih umum untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan juga dapat disandingkan dalam hal kestabilan numerik pada kebanyakan kasus. Dasar metode ini adalah determinan dan matriks, sehingga dalam pengoperasiannya, pemahaman terhadap matriks sangat penting dalam pembahasan soal terkait aturan Cramer ini. Mengapa menggunakan aturan Cramer? Penerapan aturan Cramer memungkinkan untuk mendapatkan nilai X, Y, atau Z tanpa harus mencari masing-masing. Bandingkan dengan cara eliminasi atau substitusi. Untuk mencari Y, terkadang harus mengetahui nilai X atau Z atau keduanya terlebih dahulu. Bentuk umum aturan Cramer. Sistem dengan n persamaan linear dan n variabel dapat ditulis dalam perkalian matriks sebagai berikut. A kali B sama dengan, di mana A adalah matriks persegi ordo n dan determinannya tidak nol, serta vektor kolom dari variabel. X sama dengan X1, X2 sampai seterusnya, dan B sama dengan B1, B2 sampai seterusnya dikali T. Penerapan aturan Cramer pada persamaan linear. Yang pertama, pada persamaan linear dua variabel. Diberikan sistem persamaan linear dua variabel. A1x ditambah B1y sama dengan C1. A2x ditambah B2y sama dengan C2. Yang dapat ditulis dalam bentuk matriks seperti di bawah ini. Pertama kita masukkan dulu A1, B1, A2, B2. Terus yang X dan Y kita matrikskan beda dan sama dengan C1, C2 juga matriks yang berbeda seperti gambar ini. Jadi ada 3 matriks. Misalkan A1B2 dikurang B1A2 tidak 0, maka nilai X dan Y dapat dicari dengan menggunakan aturan Cramer, yaitu membagi determinan matriks yang telah dimodifikasi dengan determinan matriks awal.
Nah, caranya itu kita pertama untuk mencari X, kita masukkan dulu rumus X itu adalah X sama dengan determinan X per determinan. Caranya seperti ini. Karena yang kita cari adalah determinan X, maka yang kolom pertama itu tidak A1 dan tidak A2, tapi kita ganti menjadi C1 dan C2. Kata lainnya, ganti kolom ke satu matriks utama dengan vektor solusi dan tentukan determinannya. Nah, seperti itu cara rumusnya. Nah, tadi untuk yang DX, untuk yang D atau determinannya kita bisa langsung tulis seperti A1, B1, A2, dan B2. Tidak ada yang perlu diganti. Dan untuk cara pengoperasiannya kita bisa langsung kalikan silang, yaitu C1 dikali B2 dikurang B1 dikali C2. Nah, dalam sistem persamaan linear dua variabel kita bisa pengoperasiannya tinggal dikurang. Yang bawahnya juga A1 dikali B2 dikurang A2 dikali B1, ini untuk mencari yang X, begitu juga untuk mencari yang Y. Tapi ada perbedaannya, di mana rumus untuk mencari X adalah dx per d, maka yang kita ubah adalah A1 dan A2-nya, dan jika kita mencari Y, rumusnya adalah dy per d, di mana yang kita ubah adalah B1 dan B2-nya. Itu atau kata lainnya, jika A1 adalah X, B1 adalah Y, seperti ini. Dan cara pengoperasiannya tetap sama seperti cara mencari X, di mana dikalikan silang dan dikurangkan. Penerapan aturan Cramer pada persamaan linear dua variabel. Contoh, 2x tambah y sama dengan 8, x tambah 3y sama dengan 14. Untuk cara penyelesaiannya, yang pertama kita ubah terlebih dahulu persamaan dua variabel ini ke dalam bentuk matriks sehingga 2113 xy sama dengan 814. Nah, yang kedua mencari determinan. Untuk mencari determinan pada matriks 2 kali 2 itu tinggal kita kali silang aja. Jadi D sama dengan 2113 sama dengan 2 kali 3 kurang 1 kali 1 sama dengan 6 kurang 1 sama dengan 5. Dan untuk mencari dx yaitu 8, 1, 14, 3 sama dengan 8 kali 3 kurang 14 kali 1 sama dengan 24 kurang 14 sama dengan 10. Dan untuk yang mencari dy sama dengan 28114 sama dengan 2 kali 14 kurang 1 kali 8 sama dengan 28 kurang 8 sama dengan 20. Kemudian x sama dengan dx per d sama dengan 10 per 5 sama dengan 2. Dan y sama dengan dy per d sama dengan 20 bagi 5 sama dengan 10. Jadi nilai x yaitu 2 dan y yaitu 10. Penerapan aturan Cramer pada persamaan linear tiga variabel. Diberikan sistem persamaan linear tiga variabel, yaitu A1x ditambah B1y ditambah C1z sama dengan D1, A2x ditambah B2y ditambah C2z sama dengan D2, yang dapat ditulis dalam bentuk matriks A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, di mana X, Y, Z sama dengan D1, D2, D3. Misalkan determinan matriks ordo 3 kali 3 tersebut tidak nol, maka X, Y, dan Z dapat dicari dengan cara membagi determinan matriks yang telah dimodifikasi dengan determinan matriks awal. X sama dengan D1, B1, C1, D2, B2, C2, D3, B3, C3 per A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Y sama dengan A1, D1, C1, A2, D2, C2, A3, D3, C3 per A1, B1, C1, A2,
A2 B2 C3 A3 B3 C3. Z sama dengan A1 B1 D1 A2 B2 D2 A3 B3 D3 per A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3. Di sini saya akan melanjutkan contoh dari penerapan aturan Cramer. Contohnya yaitu kita buat adalah X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 10, 2X tambah Y tambah Z sama dengan 9, 3X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 17. Maka kita bentuk menjadi aturan matriks. Maka contohnya itu kita buat adalah X itu adalah 1, 2Y menjadi 2, 3Z menjadi 3. Maka baris kedua kita ubah yaitu 2X menjadi 2, Y menjadi 1, Z menjadi 1. Baris ketiga kita ubah menjadi 3X menjadi 3, 3Y menjadi 3, 2Y menjadi 2. Dan setelah kita sudah mendapatkan matriks, maka kita tentukan lagi X, Y, dan X, Y, Z-nya. Dari mana X, Y, Z-nya itu? Dari hasil contoh yang kita tadi, yaitu X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 10, 2X tambah Y tambah Z sama dengan 9, 3X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 17. Maka X, Y, Z itu hasil dari soal. Maka setelah kita mencari matriks, kita akan menyelesaikan lagi mencari determinan. Bagaimana sih cara cari determinan? Tadi kan kita sudah menentukan cara menentukan matriks, yaitu hasilnya kita sudah dapat yaitu 1, 2, 3, 2, 1, 1, 3, 3, 2. Maka setelah kita buat contoh matriks tadi, maka dari kolom pertama dan kolom kedua kita pindahkan ke belakang, yaitu 1, 2, 2, 1, 3, 3. Baik, di sini saya akan melanjutkan lagi. Penerapan aturan Cramer ini bisa kita dapat dengan cara kita kalikan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kalau kita kalikan dari atas ke bawah, berarti itu kita buat adalah penjumlahan. Sedangkan kalau kita kalikan dari bawah ke atas itu pengurangan. Kita buat aja contohnya. Contohnya yaitu 1 kali 1 kali 2 ditambah 2 kali 1 kali 3 ditambah 3 kali 2 kali 3 dikurang 3 kali 1 kali 3 dikurang 1 dikali 1 kali 3 dikurang 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 2 tambah 6 ditambah 18 dikurang 9 dikurang 3 dikurang 8 sama dengan 6. Jadi di sini kita akan menentukan bagaimana cara mencari determinan dari X. Saya akan menjelaskan determinan dari X itu sangat gampang, yaitu tadi kan kita sudah mendapatkan hasil dari X, Y, dan Z, yaitu 10, 9, dan 17. Maka yang tadinya soalnya adalah determinan pertama kali yaitu 1, 2, 3, kita ubah menjadi 10, 9, 17. Maka kolom kedua dan kolom ketiga itu tetap. Tetapi di kolom determinan X ini, kolom pertama dan kolom keduanya kita pindahkan ke belakang. Yang tadi saya jelaskan bahwa dari kali atas ke bawah itu kita tambahkan, dari kali bawah ke atas itu kita kurangkan. Baik, di sini kita akan kalikan langsung, yaitu plus ditambah 3 kali 9 kali 3 dikurang 3 kali 1 kali 17 dikurang 10 kali 1 kali 3 dikurang 2 kali 9 kali 2. Maka hasilnya yaitu 20 ditambah 34 ditambah 81 dikurang 51 dikurang 30 dikurang 36. Hasilnya adalah 18. Saya akan melanjutkan dari determinannya. Bagaimana sih cari determinannya? Apakah cari determinannya dan X itu sama? Tidak. Sedangkan di dalam determinan X yaitu kolom pertama kita ubah, sedangkan di determinannya kolom kedua yang kita ubah. Maka kolom pertama tetap, kolom kedua beda, kolom ketiga tetap. Maka dari kolom pertama dan kolom kedua kita pindahkan ke belakang.
yang tadi saya jelaskan bahwasannya dari atas ke bawah itu ditambah, sedangkan dari bawah ke atas itu dikurang. Maka kita akan lanjutkan, yaitu 1 kali 9 kali 2 ditambah 10 dikali 1 kali 3 ditambah 3 kali 2 kali 17 dikurang 3 kali 9 kali 3 dikurang 1 dikali 1 kali 17 dikurang 10 dikali 2 kali 2. Maka hasilnya yaitu 18 tambah 30 ditambah 102 dikurang 81 dikurang 17 dikurang 40, maka hasilnya adalah 12. Jadi di sini saya akan melanjutkan cara mencari determinan Z. Apakah cari determinan Z sama determinan Y itu sama? Beda. Di determinan Y, kolom kedua yang kita ubah, sedangkan di determinan Z, kolom ketiga yang kita ubah. Maka kolom pertama dan kolom kedua itu tetap, sedangkan kolom ketiganya itu kita ubah menjadi 10, 9, 17. Dari kolom determinan Z yang pertama dan kedua kita pindahkan ke belakang menjadi 1, 2, 2, 1, 3, 3. 1 dikali 1 kali 17 ditambah 2 kali 9 kali 3 ditambah 10 kali 2 kali 3 dikurang 10 kali 1 kali 3 dikurang 1 kali 9 kali 3 dikurang 2 kali 2 kali 17. Maka hasilnya yaitu 17 ditambah 54 ditambah 60 dikurang 30 dikurang 27 dikurang 68, hasilnya adalah 6. Kita akan melanjuti lagi untuk mencari nilai X, Y, dan Z. Caranya gimana sih Kak? Caranya gampang. Setelah kita sudah mengetahui determinan X, determinan Y, dan determinan Z, maka tinggal kita bagikan aja dengan determinan. Gimana sih Kak contohnya? Contohnya kita buat adalah misalnya adalah X. Maka determinan dari X yaitu determinan X dibagi dengan determinan, hasilnya 18 dikurang 6 sama dengan 3. Sedangkan untuk mencari determinan nilai dari Y, maka determinan Y itu dibagi dengan determinan sama dengan 12 bagi 6 sama dengan 2. Sedangkan kalau kita mencari nilai dari determinan Z, maka kita harus mencari lagi determinan Z dibagi determinan sama dengan 6 bagi 6 sama dengan 1. Dapat kita buktikan bahwa nilai X, Y, dan Z benar dengan cara memasukkan nilai X, Y, dan Z yang kita cari tadi ke dalam persamaan atau soal tersebut. Nah, yang pertama adalah X ditambah 2Y ditambah 3Z adalah 10. Nah, tadi kan udah kita ketahui nih kalau X-nya itu 3, Y-nya itu 2, dan Z-nya itu 1. Jadi langsung kita masukkan aja di mana X itu 3 ditambah 2Y, sedangkan Y tadi itu ada 2, jadi 2 dikali 2, 4, baru 3 Z. 3 Z-nya tadi itu 1, jadi 3 dikali 1 itu 3, jadi 3 ditambah 4 ditambah 3 hasilnya 10. Berarti yang pertama ini benar. Terus kita cari yang untuk kedua, yang 2X ditambah Y ditambah Z itu 9. Berarti kan 2X itu 2 kali 3, Y itu 2 ditambah Z itu 1, jadi 6 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya 9, berarti benar. Nah, untuk yang ketiga ini 3X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 17. 3 dikali X berarti 3 dikali 3, 3Y berarti 3 dikali 2, dan 2Z berarti 2 dikali 1. Jadi 3 dikali 3 9, 3 dikali 2 6, 2 dikali 1 2, 3 ditambah 6 ditambah 2 hasilnya 17. Berarti terbukti bahwa nilai yang kita cari tadi benar. Nah, begitu juga untuk mencari nilai X, Y, dan Z benar di persamaan linear dua variabel. Caranya tetap seperti ini juga.